banyak. Tapi kalau kita mau cari orang yang setia, itu sedikit, ya, susah. Di dalam Amsal pasal yang ke-20, firman Tuhan juga mencatat itu, ya. Amsal 20 ayat yang ke-6 berbunyi begini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ini Alkitab sendiri loh yang berkata, Tuhan sendiri yang berkata. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang baik dalam dunia ini. Kita semua juga mau belajar untuk bisa hidup baik, ya. Banyak orang baik. Tadi saya katakan banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak orang punya kedudukan, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang setia itu tidak banyak, ya. Bahkan pemazmur mengatakan sudah banyak orang-orang yang setia di bumi ini, habis, ya. Jadi sedikit sekali, langka sekali mencari orang yang setia. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan, Tuhan yang setia. Sampai masa tua, Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Jadi Tuhan kita itu dari sejak kita ada di dalam kandungan, Dia menjadi Tuhan kita. Sampai kita tua pun Dia tetap eksis, menyatakan dirinya Dia sebagai Tuhan. Ya. Kata berikutnya di sini, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Bagian yang kedua kita melihat, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kata menggendong, saudara, identik dengan kata kasih. Seorang ibu yang menggendong anaknya, anak itu merasa kasih dari orang tua di saat ada di dalam gendongan daripada orang tuanya. Berbicara tentang kasih, menggendong, saudara-saudara, kalau orang tua menggendong anaknya, orang tua tahu, oh ini anak, dia lagi lemah, ya, perlu digendong. Dia sedang sakit, perlu digendong, ya. Dia tidak berdaya, perlu digendong, ya. Jadi saudara, itu adalah identik daripada kasih dan perhatian, ya. Tuhan tahu, saudara-saudara, di usia lanjut kita, di masa tua kita, ada banyak hal-hal yang menurun secara fisik. Kemerosotan dalam kekuatan, ya. Ada banyak hal-hal yang perlu dibantu, ya. Kalau sudah tua itu, Tuhan tahu. Di sini dikatakan Tuhan bukan hanya Dia sebagai Tuhan, tetapi Dia buktikan dengan sifat dan karakternya. Tuhan itu mempunyai sifat karakter, yaitu kasih. Dia tunjukkan itu sampai kepada masa tua, sampai kepada putih rambut. Tuhan mau menggendong, Tuhan mau memberikan perhatian dan kasih-Nya, menunjukkan itu, ya. Kita bersyukur sekali, saudara. Kita bangga mempunyai Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa, penuh kasih, penuh perhatian. Sampai masa tuamu, sampai
putih rambutmu, aku mau menggendong kamu. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya dan perhatian-Nya. Saudara-saudara, orang yang sudah tua ataupun dia belum tua mau masuk usia tua, banyak khawatir. Terutama adalah dalam kesendiriannya, ya. Dia takut yang belum terlalu tua, dia sudah memikirkan masa tuanya. Dia takut nanti sama siapa, bagaimana nasibnya, ya. Banyak yang dikhawatirkan, ditakutkan, ya. Terlebih adalah di dalam kesendiriannya. Namun saudara, kita anak-anak Tuhan, tidak usah terlalu takut, ya. Tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan yang dalam Yesaya 46 ayat 4 ini mengatakan, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku tetap akan menyatakan kasih dan perhatianku kepada kamu. Luar biasa, ya. Ini satu penghiburan buat kita semua, ya. Buat kita semua satu penghiburan. Luar biasa Tuhan kita ini. Dia begitu penuh perhatian, penuh kasih. Bahkan di dalam Yesaya pasal 41-nya ayat yang ke-13, di situ firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya, ya. Tuhan bilang jangan takut, ya. Jangan takut, saudara. Lalu dikatakan di sini, aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Berkata jangan takut, akulah yang menolong kamu, ya. Mungkin saudara berkata, bagaimana Tuhan menolong? Dia jauh di sana, di langit ketiga di sorga. Saya di bumi, ya. Saudara, kehadiran Tuhan itu kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita bisa rasa Dia hadir, mau menolong kita di saat kita sakit. Saudara-saudara, sekejap Dia sanggup. Bahkan kalau kita memerlukan sepertinya orang-orang, Tuhan tidak kekurangan burung gagak untuk menolong, ya, mengirim kepada kita, memberikan pertolongan, ya. Di mana ini, saudara? Tuhan bilang, akulah yang menolong engkau. Kita yakini bahwa kita punya penolong yang setia, ya, penolong yang bisa diandalkan. Tidak kita temukan di dunia ini. Tidak kita temukan di dunia ini. Ini hanya ada pada Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Luar biasa, ya. Jadi saudara-saudara, kalau rambut putih, jangan saudara malu. Jangan saudara takut. Oke lah, ya. Habis kalau putih kelihatan udah tua, ya. Ya kalau memang sudah tua, ya. Puji Tuhan, saudara. Oleh kemurahan Tuhan, saya sampai detik ini rambut saya nggak pernah dicat, saudara. Ya, nggak pernah dicat, ya. Jadi saudara, sampai masa putih Tuhan perhatikan, ya. Oke saja supaya segar, oke lah, ya. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang bisa melawan hukum alam, ya. Boleh dicat sebulan, seminggu, 2 minggu, sudah tumbuh lagi, ya. Jadi nggak ada yang bisa lawan. Itu memang sudah ditetapkan. Ada ayatnya, sampai masa putih rambutmu,
tapi Tuhan tetap memberikan perhatian dan kasih-Nya. Luar biasa ya. Saya kalau ingat ayat ini, saudara, menguatkan saya. Ya, saya nggak punya suami, nggak punya anak secara keturunan, tapi saya nggak takut tuh. Ya, bagaimana hidup saya nanti? Nggak takut. Nomor satu memang saya mempercayai firman Tuhan. Ya, baru bulan Oktober kemarin ini 40 tahun saya menjadi gembala. Tuhan percayakan 44 tahun saya menyerahkan hidup 100% untuk Tuhan. 44 tahun menyerahkan hidup 100% untuk Tuhan. Enggak pernah ada dagang sampingan, cari duit sampingan, enggak ada. 100% saya serahkan hidup sama Tuhan sampai detik ini. Enggak pernah saya rasa kecewa saya menyerahkan hidup untuk Tuhan. Enggak ada di dalam mulut saya pernah berkata saya kecewa Tuhan jadi hamba Tuhan. Tidak. Sampai detik ini saya tidak pernah rasa bagaimana Tuhan meninggalkan. Tidak. Ya, itu sebabnya sampai tua pun saya nggak takut. Ya, karena ini janji Tuhan. Apalagi saya udah menyerahkan hidup buat Tuhan. Ya, sedangkan janji firman Tuhan ini, Alkitab ini untuk semua umat Tuhan, untuk semua orang percaya. Alkitab adalah untuk semua orang percaya. Apalagi kalau saya yang udah menyerahkan hidup buat Tuhan. Ya, kalau 44 tahun, umur saya 66 tahun sekarang. Dari umur 22 tahun saya udah menyerahkan hidup 100% untuk Tuhan. Umur 22 tahun saya menyerahkan hidup untuk Tuhan 100%. Enggak pernah saya dagang, enggak pernah saya bekerja, 100% untuk Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan. Ya, apalagi di usia lanjut ini, nggak mungkin. Yang berikutnya, saya punya jemaat. Tuhan percayakan jemaat. Masa jemaat yang segini banyak saya gembalakan, nggak ada yang bisa ingat, nggak ada yang bisa perhatian, nggak mungkin. Buktinya waktu saya sakit, hampir separuh jemaat lebih kali ya pada naik ke atas, pada bujuk saya, ya, ayo ibu berangkat bu, berobat bu, ke Penang bu, ibu jangan takut biaya. Ada saudara-saudara semua, ya, ada jemaat yang berkata ibu ini adalah ibuku, sampai bicara seperti itu saya. Ya, baru-baru ini ada kaum muda yang ulang tahun. Dia mau ajak makan anak-anak muda untuk makan bersama. Juga dia undang saya. Saudara-saudara saya terharu. Dia cari tempat makan yang ibu bisa makan. Ya. Saya sampai pikir-pikir, ya saya ngomong lagi di rumah sama dia. Luar biasa ya. Jadi dia cari yang ibu gembala bisa makan. Ya. Oh luar biasa sekali. Penuh cinta jemaat. Jadi saya tidak takut, ya, saya tidak takut. Hari tua saya, satu yang paling utama kita punya Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya mau bagikan kesaksian ini untuk saudara. Kalau ada saudara mungkin ada yang takut mau masuk hari tua. Saudara udah pikir-pikir bagaimana tua nanti. Ini ayatnya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Allah tetap Allah. Allah itu bukan hanya di masa muda kita. Allah itu adalah juga Allah di masa tua kita. Haleluya. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Menggendong adalah, tadi saya sudah katakan, lambang daripada kasih sayang. Jadi sampai putih rambut kita, saudara-saudara, Tuhan tetap punya kasih sayang yang besar, punya perhatian yang besar kepada kita. Manusia saudara-saudara bisa ya, anak kalau mamanya sudah tua, udah peyot, udah jelek, dia malu jalan tuntun mungkin. Ya, saya harap jemaat di Palmerah nggak ada yang seperti itu. Kadang di luar ada, nggak mau, malu. Tapi saudara-saudara, kita
putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku tetap menyatakan kasihnya. Ya, mungkin anak-anak bisa, wah mama saya lagi cantik nih, dia gandeng-gandeng, dia tuntun-tuntun, dia bangga. Tapi cuma kalau sudah peot, sudah jelek, tetap bisa mengasihinya. Di sana-sana di luar-luar kita lihat seringkali banyak, ya, malu, dijauhkan Tuhan untuk kita. Ya, saudara yang masih punya orang tua, bangga. Oh saya, kalau sampai mama saya masih ada, sampai umur sebegini, bisa sampai sebegini, satu kebanggaan buat saya. Ya. Sayang, mama saya umur 43 meninggal. 43 kali dia 80, separuhnya dari ibu ini. Separuhnya kurang malah, ya. Puji Tuhan ibu ini, ya. Jadi sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi saudara, jangan kita takut. Kasih dan perhatian Tuhan, sampai kita punya rambut putih, Tuhan tunjukkan itu. Haleluya, luar biasa. Kata berikutnya lagi kita melihat dari Yesaya 46. Aku telah melakukannya. Jadi Tuhan telah lakukan itu, saudara. Dia menunjukkan eksisnya sebagai Tuhan. Dia menunjukkan kasih dan perhatiannya. Aku telah melakukannya. Lalu dikatakan, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan mau menanggung terus, mau memikul, ya. Memikul apa saudara? Mengambil beban kita. Orang tua itu banyak bebannya, ya. Ada yang beban dengan penyakitnya, ya, dengan kelemahan-kelemahan tubuh yang ada, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, kita melihat di sini Tuhan mau menanggung, memikul, memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung semuanya. Ya, Allah akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa merasakan keselamatan yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana Tuhan itu punya kasih yang tak terbatas, dikatakan mau menanggung kamu terus. Tuhan mau terus tanggung beban kita, ya, kesusahan kita, apapun saudara, kebutuhan kita, Dia sanggup, ya. Sampai di dalam ayat yang kelimanya dikatakan, kepada siapa kamu mau menyamakan aku? Tuhan tantang seperti ini, ya. Tuhan bertanya kepada orang-orang Israel, kepada siapa kamu mau menyamakan aku? Enggak ada, saudara. Kita tidak bisa jumpai, ya, Tuhan ini kepada siapapun. Anak, suami, istri, ya, bisa begitu mengasihi kita. Ya, mungkin kita bisa berkata bisa, tetapi saudara, tidak bisa terus, ya. Gak sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur, ya. Kita bersyukur, kita bangga, kita boleh memiliki Tuhan, ya. Gak ada yang kita bisa sejajarkan dengan Tuhan. Kita tidak temukan duanya, ya. Allah kita ini gak ada duanya. Dia satu-satunya penolong kita. Sampai masa tua kita, Dia tetap sebagai Allah. Sampai masa putih rambut kita, Dia mau menggendong kita, menunjukkan kasihnya, perhatiannya, ya. Dia telah melakukan itu semua. Dia buktikan. Jadi Tuhan itu bukan hanya berkata, tapi Dia bisa buktikan. Kita bisa rasakan itu. Tentu Ibu Iin telah banyak mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, ya.
kalau bisa ada sekarang, dengan kita lihat wajah yang segar, ya, dibandingkan berapa waktu lalu saya datang yang enggak berdaya. Nah, ini bukti di mana Tuhan menunjukkan dia sebagai Tuhan di tempat tidurnya sendiri, ya. Bahkan pernah dia bersaksi kemarin ini, Ibu Dece sedang di luar kota, dia sendiri, ya, tapi Tuhan tidak tinggalkan, ya, luar biasa, saudara. Ini Tuhan kita. Sekali lagi, kita tidak usah terlalu takut dalam menjalani hidup ini, asal, saudara, ada tanda petiknya. Seperti tadi Ibu ini, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini imannya, ya, yang kita harus teladani. Kita melihat bagaimana kesetiaannya. Cuman sekarang sudah, ya, tidak terlalu kuat untuk berjalan, tidak terlalu kuat untuk duduk lama, ya. Namun saudara, pernah kita dengar kesaksiannya, ya, anaknya mungkin Ibu Dece, ya, sering ajak jalan-jalan hari Sabtu. Tapi dia berkata, jangan ajak mama jalan-jalan lagi hari Sabtu, mama mau ke gereja. Oh, luar biasa, saya mau ini Yesus, ya. Ini saudara, kalau kita sungguh-sungguh setia mengasihi sama Tuhan, sampai dimanapun saudara, Tuhan bela hidup kita, ya. Itu sebabnya kita harus hidup sungguh-sungguh, kita harus setia, kita harus mengasihi Tuhan, ya. Maka kalau ini ada di dalam kehidupan kita, sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Sampai kapanpun Tuhan bela kita. Dia sangat memperhatikan kita umat-umatnya yang setia, ya. Jadi saudara, mari saya seringkali mengajak saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut kepada Tuhan, setia mengasihi kepada Tuhan. Kita akan melihat, bukan kata orang, kita akan lihat, kita akan alami sendiri bagaimana Tuhan yang adalah serwa sekalian alam, yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Dia akan nyatakan pribadinya itu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai putih rambut kita dia mau gendong kita, bahkan dia mau tanggung kita terus, sehingga kita tidak bisa, ya, tidak menemukan ada orang, ya, pribadi yang seperti Tuhan di dalam dunia ini. Sebagai ayat terakhir di dalam Mazmur pasal 92, Mazmur 92 ayat yang ke-14 sampai kepada ayat yang ke-16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, yaitu di rumah Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, ya. Walaupun fisik Ibu Iin tidak gemuk, tetapi saudara-saudara kita mengingat ada segar, ya. Di sini kita melihat orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan kita begitu setia, dari dalam kandungan Dia sebagai Allah kita, sampai masa tua kita Dia tetap Allah kita, setia. Maka kita pun anak-anak Tuhan,
Bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita setia kepada Tuhan kita. Kalau kita setia di dalam mengiring Tuhan, kita melihat janji-janji ayat ini luar biasa sekali. Ya, di dalam ayat yang ke-16-nya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan Ia menjadi gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita akan lihat ini. Ya, Ibu Im sudah saksikan dari berapa waktu yang lalu kita ibadah di tempat ini. Bagaimana kesetiaan Tuhan. Tuhan menjadi gunung batu perlindungan. Tidak ada kecurangan. Tuhan itu tidak curang. Kalau kita setia, Dia berlaku setia. Ya, Dia membalas semua. Segala apa yang kita lakukan untuk Tuhan ataupun kepada Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan balas, Tuhan balas, Tuhan perhitungkan menjadi satu kebenaran. Kita melihat contoh dalam firman Tuhan terlalu banyak, ya. Abraham yang setia, yang taat. Kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan kepada Abraham sampai dia umur 100 tahun masih bisa punya anak. Ya. Allah bela. Dalam firman Tuhan terlalu banyak kita melihat orang-orang yang setia. Allah perhitungkan. Ya. Saudara Mesa Abednego yang sering itu cerita. Daniel, dia tidak takut masuk gua singa. Dia tidak takut masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali. Dia tetap setia kepada Allahnya. Dia lakukan seperti biasa dia lakukan, berdoa kepada Tuhannya. Dia tidak mau menyembah kepada patung. Allah bela. Ya. Dimasukkan dalam gua singa. Allah berkuasa untuk tutup mulut singa, untuk tidak mengapa-apakan Daniel. Mereka dimasukkan dapur api 7 kali dipanaskan, bicara tentang sempurna. Sampai rambut pun tidak terbakar. Mereka keluar, Alkitab mencatat bau hangus pun tidak ada pada mereka. Luar biasa. Ini Tuhan kita, saudara. Ini Tuhan kita. Jadi tidak sia-sia kita mengiring Tuhan. Tidak sia-sia kita mengasihi Tuhan. Tidak sia-sia kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semua Tuhan perhitungkan. Tuhan balas semua. Jadi seperti Ayub mengatakan, dulu kata orang, tapi sekarang aku melihat sendiri dan mengawalinya. Saya harap, saya senang, kata-kata Ayub itu juga sudah bisa katakan. Dulu cuma saya dengar dari orang berkata, Allah luar biasa, Allah itu hebat. Tapi sekarang bukan cuma kata orang, aku sendiri telah merasakan dan mengalaminya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bersyukur ya, Tuhan kita punya Tuhan yang baik, yang luar biasa. Sudah pelihara Ibu ini sampai usia 88. Double angka kebangkitan. 8 dalam firman Tuhan, angka kebangkitan. Bangkit. Ya, bangkit tubuhnya, ya, rohnya, ya, kembali semangat, ya, Ibu ini. Jadi tadi saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur. Saya bilang panjang ya, tambah panjang lagi. Ya, haleluya, ya, haleluya, puji Tuhan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Ketika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan